Bapak Samsuri dan rekan dari BGTK, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Bapak Samsuri dan yang kami hormati Ibu Fasilitator berdua, Ibu Rahayu dan Ibu Hardianti. Izinkan saya untuk membacakan pantun pembuka ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, tinggallah Bapak Ibu di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suyati Mandari, biasanya dipanggil Ibu Wulan ya. Jalan-jalan ke Palangkaraya, tak lupa saya beli buah naga. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Cerdas atau cerdas ya, dengan implementasi the learning melalui info ini kolaboratif di TK Istana Ceria Muara Dewi. Latar belakang saya mengambil judul tersebut. Sebelumnya perkenalan dulu, TK kami terletak di Jalan Pesawahan RT 29 RT 8 Muara Dewi ya, RW. Sejak tahun 2020 di TK Istana Ceria. Tujuan kolaborasi dan diskusi guru TK Istana Ceria yaitu mendesain RPP ya, rencana pembelajaran mendalam ya, mengimplementasikan pengalaman belajar di kelas, merefleksikan hasil pembelajaran mendalam di kelas, serta terpenuhinya standar mutu baru RPP ajar di TK Istana Ceria Muara Dewi. Karena kami sudah punya standar RPP waktu itu yang pakai 3CP, sekarang diganti dengan 3 prinsip dan memasukkan 8 definisi profil lulusan. Ya. Di sini kami melakukan diseminasi kepada 5 orang guru ya. Bersama-sama kami belajar, berdiskusi di kombel kami dengan memperkenalkan apa 3 ya. Tentunya kita sudah semua ya, untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di 4 rombel di TK Istana Ceria Muara Dewi pada kelompok A dan B. Kita melakukan diskusi guru ya, membuat RPP modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Diimplementasikan dengan peraturan kesepakatan jadwal tentunya di awal ya. Kita adakan kesepakatan jadwal kurang lebih 2 minggu ya kalau terhitung secara runtun, karena kami waktu itu kena expo ya Bu ya. Jadi agak berubah sedikit jadwalnya, tapi tetap kita alokasikan 2 minggu selesai. Di sini ada isu reflect dan change. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk supervisi guru, tentunya kita sebagai kepala sekolah menyiapkan instrumen penilaian supervisi guru. Bahan ajar untuk praktek mengajar di kelas sekolah, melakukan pengamatan observasi di kelas masing-masing. Terus kita lakukan refleksi guru tentunya setelah mengadakan supervisi. Terus yang kelima, kepala sekolah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan guru dalam mengimplementasikan 3 prinsip pembelajaran dan 8 dimensi profil lulusan di kelas. Ini yang sudah kami lakukan. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya, Wulan Suyati atau Sri Wulandari ya. Untuk mengetahui instrumen penilaian RPP ada di lab yang kita kumpul di Bu Yuyun ya. Linknya ada semua tersemat di sana. Hasil supervisi guru-guru di TK Istana Ceria ya. Kita ajukan wawancara ya, tanya jawab dengan instrumen ya. Instrumennya juga bisa dilihat di lab saya ya. Nah di sini juga kami melakukan umpan balik setelahnya ya dengan guru-guru. Apa yang sudah guru lakukan ya? Apakah guru mampu mendesain rencana pembelajaran misalnya ya? Terus apakah guru bisa mengimplementasikan melalui pembelajaran mendalam di kelas? Ya? Apakah terpenuhi standar RPP
yang sudah ditetapkan dan apakah guru melakukan pembelajaran maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu di kelas ya. Terus hasil refleksi di instrumen yang kita sebar umpan balik ke guru tadi, kami menemukan ini ya. Terus yang kedua, guru bisa mengimplementasikan dan merefleksikan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, terpenuhinya standar mutu FPP modul ajar di sekolah kami. Jadi terbitlah FPP atau modul ajar yang kita temukan. Guru belum menghasilkan pembelajaran yang maksimal dalam mengimplementasikan PM di kelas. Kalau membuat FPP bisa, mengajar juga bisa. Cuman yang dirasakan guru itu belum mendalam, ya karena masih baru, jadi dicoba ya. Gitu. Terus masih ditemukan anak yang belum terbiasa dengan berkesadaran, juga berkonsentrasi dalam jangka panjang. Kan anak itu biasanya konsentrasi 5 menit sudah selesai ya. Dia akan sibuk lagi. Praktek pedagogik ya melalui supervisi guru dan dengan pendampingan pembelajaran cerdas atau PENDAS ini telah berhasil membuat standar baku FPP belajar dan menerapkan konsep inquiry kolaboratif dalam implementasi deep learning di sekolah kami. Meskipun masih ada tantangan di mana murid belum bisa berkonsentrasi dalam jangka panjang dan anak belum bisa berkesadaran dalam berdoa. Jadi anak-anak ini biasanya berdoa aja, tapi dia nggak tahu maksudnya. Terus kadang masih sambil bicara, gitu ya. Yang maksud kami itu yang belum berkesadaran, dia belum tahu kebutuhannya. Kalau berdoa itu untuk dirinya sendiri, juga seorang lain. Saran perlu adanya alokasi dana khusus untuk pelatihan guru dan fasilitasi pertemuan dengan komunitas, dan kami juga menyarankan agar praktek baik ini bisa didiseminasikan di sekolah-sekolah lain, terutama yang belum mendapat pelatihan deep learning. Begitu. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup pantun kami, mentari terbit menyinari pagi, udara sejuk terasa damai. Sekian presentasi dari Wulan Suryati. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Izin Bu, kembali namanya aku belum lupa yang presentasi. Bu Sri ya. Dari beberapa item ini yang saya perhatikan itu yang pertama cukup menarik Bu, karena Ibu juga backgroundnya kan di TKB ya. Apakah di TK ini Bu harus ada warna-warni? Maksudnya kan kayak di itu kurang lihat ketika digambarkan rasanya itu. Seandainya yang hal seperti itu sedikit apa bisa? Itu yang salah satu belum tanyakan kesukaan. Mungkin saja dulu. Terima kasih Bapak. Jadi perlu diketahui ya, di TK itu selalu identik dengan warna-warni. Karena apa? Itu salah satu untuk menstimulus ya anak-anak dalam mengenal warna. Ya Pak ya, yang pertama. Terus anak itu pasti gembira dengan warna-warni. Coba rumah sekolahnya hanya bentuk abu-abu warnanya, pasti dia takut. Ya, itu adalah daya tarik. Kenapa selalu dindingnya putih dengan berbagai macam bentuk itu untuk menarik dan membuat ruangan menjadi luas. Jadi anak itu tidak merasa tertekan. Itu salah satu arti dari warna. Itu Pak. Terima kasih. Bagaimana?